Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi terutama kepada teman-teman kelas A, Hukum Agraria. Terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk mendengar dan mempelajari video ini. Di video ini saya akan memberikan informasi mengenai sejarah dari perkembangan hukum agraria. Tapi sebelumnya, sedikit saya akan review tentang materi minggu lalu ya, sedikit. Oke, jadi agraria itu adalah berasal dari bahasa Itali, bahasa Belanda, bahasa Inggris ya, yang artinya kebanyakan adalah tentang pertanian. Jadi agraris ya, agraris. Tapi kemudian di dalam penerapan pada hukum Indonesia, hukum agraria Indonesia, agraria itu cakupannya adalah bumi, air, kekayaan alam, sebagaimana yang ada di pasal 33 ayat 3 plus ruang angkasa. Kalau disingkat namanya Baraka. Ya, bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa. Demikian definisinya. Semuanya tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, ada lagi tentang definisi hukum agraria. Kita sudah belajar. Ada beberapa pendapat para sarjana yang mendefinisikan hukum agraria secara luas, yaitu menyangkut hukum tanah, air, pertambangan, perikanan, eh, kaidah tertulis maupun tidak tertulis, dalam arti agraria juga merupakan bagian dari hukum adat, dan lain sebagainya. Tapi yang akan dipelajari dalam satu semester ini adalah tentang pertanahan. Hukum agraria yang kaitannya adalah tentang pertanahan. Oke, bisa dibaca. Sepertinya juga teman-teman kelas A sudah memiliki materinya ya. Agraria pun juga ada yang bersifat public dan private. Public ketika itu mencakup tentang sampai pada perkara tentang pendaftaran tanah di mana ada ketidaksesuaian di dalamnya atau mungkin maladministrasi atau mungkin pencabutan hak atas tanah, ada warga yang menolak, kemudian mereka mengajukannya kepada PT UN. Ya, dan juga yang konteks perdata apabila antara masing-masing warga negara itu melakukan suatu misal jual beli atau melakukan penjaminan atas hak atas tanahnya, sertifikatnya, eh, dalam hal perutangan, gitu ya, atau pewarisan itu adalah masuk ke dalam konteks perdata. Nah, hukum tanah, oke, karena kita akan belajar tentang hukum agraria yang pertanahan dalam arti sempit, jadi bisa dibaca tentang hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan hukum, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Di mana hukum tanah itu berkaitan dengan hak atas tanah. Hak atas tanah, poin 2 adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah. Untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah. Ruang di atas tanah ataupun ruang di bawah tanah. Ya, berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jadi kalau kita bicara tentang tanah dalam hukum agraria ini, itu bukan tanah yang dijual per volume atau per kilo atau per apa segala macam ya. Tapi yang kita bicarakan kalau kita membicarakan tanah adalah haknya, hak atas tanah itu. Ya, untuk menguasai, memiliki, mengelola, dan segala macamnya. Ya, kita berbicara tentang hak atas tanah. Oke, ini dari pertemuan pertama. Selanjutnya akan kita, maaf saya di mobil, kita akan membahas tentang perkembangan dari hukum agraria, di mana ada dua, hukum agraria kolonial dan nasional. Perlu diketahui teman-teman bahwa hukum agraria di sini adalah hukum agraria yang akan kita bahas di sini em, merupakan hukum yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka.
tahun 1945 eh, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi, meskipun Indonesia sudah merdeka tahun 1945, eh, Indonesia masih memakai itu hukum agraria kolonial. Nah, kita akan pelajari mengapa dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, saya minta kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa mencatat, eh, mencatat, eh, bisa menulis tangan, bisa dengan ketikan, dengan laptop atau dan lain sebagainya. eh, Masing-masing ini menjadi tugas kalian di pertemuan kedua ini, dicatat apa yang menjadi materi kita di perkembangan hukum agraria dan agraria kolonial dan nasional ini. Kemudian kumpulkan ke saya melalui scan ya, di scan ya. Pertama, mengapa ada hukum agraria kolonial yang terpakai setelah Indonesia merdeka? Dan kemudian itu diganti. Mengapa ya? Pertama, eh, hukum agraria kolonial itu disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, hukum agraria kolonial itu memiliki dualisme hukum. Dan yang ketiga, bagi rakyat Indonesia asli atau bumi putra pada saat itu, hukum agraria kolonial tidak menjamin adanya kepastian hukum. Ya, kenapa sih Indonesia itu masih menerapkan hukum agraria kolonial? Karena seperti teman-teman semester lalu sudah belajar tentang asas konkordansi, ya. Asas konkordansi adalah asas yang memberlakukan hukum-hukum dari Barat, dari kolonial untuk diterapkan ke pemerintahan Indonesia daripada ada kekosongan hukum, jadi lebih baik menerapkan hukum masa pemerintahan Belanda. Meskipun pada saat itu ada penggolongan penduduk dari Belanda, ya, penggolongan penduduk dari Belanda, sehingga hukum Belanda yang harusnya diterapkan kepada warga Eropa yang ada di Hindia Belanda, Indonesia lampau, menjadi diterapkan kepada warga Indonesia, rakyat Indonesia. Itu risiko dari asas konkordansi, ya. Oke, daripada ada kekosongan hukum karena rakyat pribumi kan menerapkan hukum adat. Daripada ada kekosongan hukum, ya baiklah kita pakai itu hukum yang pernah berlaku di era kolonial, yaitu seperti BW, KUHP, KUHD, seperti itu. Oke. Ini ciri-cirinya yang akhirnya eh, mengacu kepada adanya perubahan bahwa harus diadakan adanya kelahiran undang-undang yang baru di bidang agraria. Kalau tadi ciri, sekarang tujuan. Tujuan hukum agraria kolonial untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemerintah Hindia Belanda tanpa memperhatikan kemakmuran rakyat. Ya, namanya penjajah pasti niatnya mengambil sebanyak-banyaknya ya, namanya menjajah ya, bukan memberi. Kenapa sebutannya juga kolonial? Karena memang banyak negara yang menjajah Indonesia, tapi tetap bagaimanapun Belanda paling lama. Dan Belanda itu dalam masa penjajahannya dia memberikan corak hukum yang berwarna bagi Indonesia. Oke, next. Sejarah hukum agraria kolonial. Sejarah ini kita sudah tahu ya, Indonesia dijajah oleh Belanda sekian abad ya. Sekian abad dari awal VOC datang, kemudian masa ada tanam paksa, ada dan segala macamnya, ada juga Inggris datang, Raffles. Yang akan saya bahas adalah poin kelima dan enam. Poin kelima dan enam, yaitu masa-masa berlakunya agraris wet dan agraris baseload. Sebenarnya poin 5 dan 6 nih sama ya. Jadi hanya ada 5 fase. Hanya ada 5 fase, bukan 6.
tabel ke-6 itu sama dengan poin 5 karena agraris wet dan agraris Besluit kalau dilihat statbladnya sama, ada di tahun 1870. Ya, agraris wet itu apa? Wet itu adalah undang-undang dalam bahasa Belanda. Wet itu adalah undang-undang. Kalau Besluit, Besluit dalam bahasa Belanda adalah turunan dari undang-undang. Apa? Yaitu peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana bisa berupa peraturan pemerintah, bisa berupa peraturan menteri, itu yaitu agraris Besluit. Jadi peraturan teknis ya. Eh, dan yang akan dibahas adalah agraris wet dan agraris Besluit. Kalau reh itu hukum. Wet itu undang-undang. Besluit itu adalah peraturan, peraturan perundang-undangan seperti pemerintah, peraturan pemerintah ya. Nah, di mana dalam agraris Besluit ini diterapkan adanya namanya domain verklaring. Domain verklaring. Nanti kita akan bahas. Masa berlakunya agraris Besluit tahun 1870 yang masih diterapkan saat itu sampai tahun 1960 sebelum adanya UPA ya. Jadi, agraris Besluit ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Agraria, Agraris Wet Belanda. Pasal 1 Agraris Besluit dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 2 dan 3 tetap dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan hak eigendomnya adalah domain. Domain negara, ya. Hak eigendomnya. Namanya adalah domain verklaring. Jadi maksudnya apa? Domain artinya kepemilikan, verklar, verklaring dari verklar artinya pernyataan. Jadi domain verklaring adalah pernyataan kepemilikan. Siapa yang memiliki? Adalah negara, ya, pasal 1 Agraris Besluit ya. Yang memiliki adalah negara. Jadi ketika masyarakat tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya, maka tanah itu akan otomatis dimiliki oleh negara. Pada zaman itu adalah kolonial Belanda, ya. Ini domain verklaring. Karena tahun 1870 itu adalah masa-masa di mana Belanda amat sangat terbuka terhadap investor asing ya, saudagar-saudagar asing yang kaya pada saat itu. Belanda juga mengundang beberapa apa ya, negara-negara tetangga Eropa untuk datang dan istilahnya menjual tanah, membeli tanah ya, melakukan jual beli demi demi uang tentunya ya. Jadi Belanda pada saat itu kekurangan tanah, kemudian bagaimana cara supaya bisa mendapatkan lebih banyak tanah, yaitu dengan menerapkan domain verklaring yang diterapkan kepada warga pribumi atau bumi putra. Domain verklaring ini bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana, teman-teman. Jadi kan kalau domain verklaring kan, jika kita tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah kita, maka tanah kita akan dimiliki oleh negara. Padahal apa? Padahal warga pribumi kan menerapkan hukum adat. Hukum adat yang paling khas apa? Apa yang paling khas dari hukum adat? Hukum adat itu tidak tertulis. Jarang sekali hukum adat tertulis, ya. Jadi hukum adat itu ya komunal ya, penerapannya berdasarkan dari tradisi, customary, kebiasaan. Jadi sulit untuk mengkodifikasikan hukum adat. Nah, dengan tidak adanya kodifikasi atau hukum tertulis dari kepemilikan atas tanah, maka apa? Maka
warga pribumi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanahnya, yaitu sertifikat. Sehingga ketika warga Indonesia, warga pribumi memiliki tanah, tapi ditanya oleh penguasa kolonial saat itu, mana buktinya? Ya tidak bisa, karena kita memakai hukum adat, dan hukum adat diberlakukan kepada warga pribumi, hukum agraria adat ya, diberlakukan kepada warga pribumi, berbeda dengan warga yang golongan non-pribumi seperti warga Timur Asing dan warga Eropa, di mana mereka menerapkan BW, Burgerlijk Wetboek, ya. Di BW itu lengkap, ada di buku 2, hukum agraria zaman dulu bagi kaum Eropa dan kaum Tionghoa, Timur Asing Tionghoa itu menggunakan KUH Perdata, termasuk mengenai benda tidak bergerak di dalamnya. Itu ada di buku 2 KUH Perdata, buku 2 BW. Jadi tertulis tuh untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak atau tanah terhadap kaum Belanda, kaum Eropa, dan kaum Tionghoa itu tertulis karena mereka menerapkan BW. Beda dengan kita, pribumi saat itu menggunakan hukum adat. Sehingga domain verklaring ini sangat-sangat menyengsarakan rakyat Indonesia karena tanah-tanahnya diambil oleh pemerintah kolonial. Itu ya. Nah, kembali lagi tadi saya sempat katakan domain verklaring bertolak belakang dengan acara perdata. Karena dalam acara perdata kan disampaikan, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Ketika kita menuduh seseorang wan prestasi, maka kita yang harus setengah mati cari buktinya, ya kan? Untuk kita menang bahwa memang dia adalah wan prestasi. Tapi beda dengan domain verklaring. Harusnya harusnya si pemerintah Belanda yang mencari setengah mati menunjukkan kalau si warga pribumi ini tidak bisa memiliki tidak punya kepemilikan hak atas tanah gitu ya. Tapi kalau ini sebaliknya di DV domain verklaring itu harusnya warga, tapi warga yang disuruh membuktikan padahal warga pribumi tidak punya hukum tertulis yaitu sertifikat. Seperti itu ya. Jadi domain verklaring ini menyengsarakan warga Bumi Putra saat itu. Di pasal 1 Agraris Best Fluid. Ya, akhirnya tanah warga pribumi dijual lah oleh kolonial Belanda kepada saudagar-saudagar lain. Sehingga pada zaman penerapan agraris Best Fluid, ada dua macam hak atas tanah di masa Hindia Belanda. Pertama, Friesland Domain, dan yang kedua, on Friesland Domain. Friesland Domain itu berasal dari free, free bebas ya, lands tanah ya, domain kepemilikan, jadi maksudnya adalah tanah negara bebas. Kemudian on Friesland Domain, tanah negara tidak bebas. Kalau ada on di depannya itu biasanya tidak. On itu artinya negatif meaning ya, tidak ya. Jadi Friesland Domain itu adalah tanah milik negara. Tanah milik negara, sehingga negara berhak menjual ke siapapun, kepada para pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia saat itu, baik untuk menyewakannya, baik untuk menjual tanah itu, ya, itu Friesland Domain. Ya, kalau on Friesland Domain adalah tanah yang dimiliki oleh subjek hukum tertentu. Jadi bukan tanah milik negara, tapi on Friesland Domain adalah milik subjek hukum tertentu sepanjang bisa dibuktikan. Ya, dua macam tanah. Sepanjang bisa dibuktikan, yaitu tadi kepemilikan hak melalui sertifikat. Oke. Ciri hukum agraria di masa kolonial. Sifat dualisme hukum. Ini ciri kedua ya. Tadi kan ciri pertama diberlakukannya domain verklaring. Jadi ada berbagai macam jenis hukum agraria di masa penjajahan.
Ada hukum agraria adat yang diberlakukan ke penduduk Bumi Putra. Ada lagi hukum agraria swapraja. Swapraja ini untuk daerah-daerah tertentu yang punya otonomi, kayak daerah keistimewaan, ya di Aceh, gitu-gitu. Kemudian hukum agraria barat. Hukum agraria barat berlaku bagi kaum Eropa di Hindia Belanda dan bagi Timur Asing Tionghoa. Ada lagi hukum agraria administratif, yaitu soal pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah atau pejabat. Kemudian ada lagi hukum agraria antar golongan. Hukum agraria antar golongan ini misalnya ada sengketa antara kaum Bumi Putra dengan golongan Eropa. Nah, itu seperti apa? Ini bukan dualisme lagi jadinya, tapi pluralisme ya. Nah, pluralisme hukum ini yang eh, sebenarnya tidak diizinkan karena terlalu banyak perbedaan dan tidak ada unifikasi hukum, tidak ada keseragaman hukum, dan ini terlalu banyak ya, ada 5 aspek ya. Jadi untuk satu negara menerapkan sistem hukum yang beda-beda untuk warganya itu sebenarnya tidak boleh. Jadi untuk pertanahan saja ada 5 macam eh, untuk golongan eh, masyarakatnya gitu. Sehingga ini terlalu plural. Nah, selanjutnya yang ketiga, hukum agraria kolonial itu bagi rakyat Indonesia asli atau pribumi tidak menjamin kepastian hukum. Karena bisa dilihat tadi, di dalam tabel, rakyat Indonesia asli menggunakan hukum agraria adat. Secara perangkat hukum, agraria adat itu tidak tertulis. Sedangkan hukum agraria barat yang diterapkan kepada Eropa dan Timur Asing itu tertulis, tertuang dalam Burger Liquid Book. Burger Liquid Book menyangkut tentang buku 2 benda yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian soal pendaftaran tanahnya. Pendaftaran tanah outputnya itu kan berupa sertifikat ya. Kalau tanah itu sudah didaftarkan, maka akan ada sertifikat yang timbul tentang penunjukan bukti penguasaan atas tanah. Namanya reh kadaster atau legal legal kadaster. Itu menurut hukum agraria barat. Sehingga zaman agraria barat itu ada beberapa macam hak penguasaan atas tanah, teman-teman. Sama sih istilahnya, cuma istilah dalam bahasa Belanda tuh eigendom, erfpach, opstal, dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang kan namanya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pengelolaan lahan, hak atas perkebunan dan hasil hutan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau di agraria adat itu diberlakukan fiskal kadaster. Fiskal kadaster itu adalah pendaftaran bukan tentang kepemilikan tanah, tapi pendaftaran tanah untuk mendapatkan nominal berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh penduduk Bumi Putra kepada kolonial. Jadi fiskal kadaster yang diberlakukan bagi masyarakat adat itu hanya untuk tahu berapa jumlah pajak, hanya untuk daftar pajak, bukan untuk kepemilikan hak atas tanah. Tidak ada sertifikatnya. Fiskal kadaster, kalau zaman sekarang kita bisa bilang pajak bumi dan bangunan ya. Jadi, kalau teman-teman sering melihat atau mendengar, ini loh, ini PBB saya, tapi sertifikatnya saya tidak punya. Nah, itu artinya apa? Artinya, ya tanah itu sebenarnya belum aman, belum dimiliki secara sah, karena baru punya PBB-nya, belangko PBB-nya, SPPT PBB ya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB. Nah, Anda membayar PBB itu bukan berarti Anda memiliki hak atas tanahnya. Karena PBB dan sertifikat itu berbeda. Ya, teman-teman bisa lihat pasal 19 UU PA, tanda bukti kepemilikan tanah itu adalah sertifikat. Nah, itu kan UU PA, tapi di masa sebelum UU PA, setelah Indonesia merdeka, itu tidak ada yang namanya kewajiban untuk melakukan rekadaster.
Jadi sertifikat itu adalah otentik, sangat penting, orisinil, sehingga pembuktiannya sangat kuat bahwa dengan menunjukkan sertifikat maka kita adalah pemilik sah dari penguasaan hak atas tanah tersebut, pemegang hak atas tanah tersebut. Nanti ke depannya saya ingin supaya teman-teman bisa membaca sertifikat ya, bisa mencari sertifikat baik itu milik sendiri ataupun milik keluarga terdekat atau milik orang tua. Sebisa mungkin kalau tidak ada, masing-masing dari teman-teman bisa mencari di Google. Nanti akan kita baca sama-sama apa maksudnya sertifikat. Apa aja sih yang ada dalam sertifikat ini ya. Jadi bisa dapat gambaran dari teman-teman semua. Nah, kesimpulan tentang hukum agraria kolonial. Tadi ya, ada dualisme hukum atau pluralisme hukum. Terlalu banyak hukum eh, yang diberlakukan kepada masyarakat yang sebenarnya eh, mencerminkan ketidakadilan, terutama kepada warga pribumi, di mana warga pribumi itu di sini paling banyak daripada warga eh, Eropa dan Timur Asing. Jadi terlalu banyak aspek dualisme atau pluralismenya, baik itu tentang hukumnya atau hak atas tanahnya atau hak jaminannya atau pendaftaran tanahnya. Tadi pendaftaran tanahnya kan kalau agraria barat itu ada sertifikat legal kadaster. Kalau agraria adat kan cuma bayar fiskal kadaster, mendaftar untuk tahu pajaknya berapa. Kemudian ada hak jaminan atas tanah. Dengan adanya sertifikat, sertifikat tersebut bisa dipakai untuk melakukan berbagai macam hak tanggungan atau penjaminan. Sertifikatnya bisa dipakai seperti zaman sekarang ya, sertifikat ditaruh di bank untuk melakukan proses utang. Sertifikatnya sebagai diagunkan ya, hak atas tanahnya itu diagunkan atau hak atas gedungnya itu diagunkan sebagai jaminan. Nah, itu zaman dulu juga ada. Namanya hipotek ya, hipotek. Itu ada di pasal 1160 KUH Perdata tentang hipotek. Penjaminan sertifikat atas hipotek. Nah, hal-hal tersebut yang dirasa tidak mencerminkan keadilan dan tidak terlalu memikirkan warga Indonesia ya, padahal kita sudah merdeka gitu. Oleh karenanya, dengan adanya konstitusi pasal 33 ayat 3 ada dua hal pokok yang dilahirkan melalui lahirnya UUPA ini. Hukum Agraria Nasional ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Pertama adalah perihal bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, poin A, dikuasai oleh negara, Baraka dikuasai oleh negara. Jadi bukan dimiliki ya. Jadi ini berbeda dengan domain verklaring tadi. Jadi dengan adanya hukum agraria nasional UPA ini, maka konsep domain verklaring dihapuskan. Karena domain verklaring adalah sepanjang warga pribumi tidak bisa membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya, maka tanah itu akan dimiliki, diambil oleh negara. Dimiliki. Sedangkan dalam hukum agraria nasional dikuasai. Jadi teman-teman dimiliki dan dikuasai itu berbeda ya. Kalau dimiliki itu tadi ada kuasa penuh untuk ngapa-ngapain atas satu objek itu. Bisa dieksploitasi, bisa dijual, dihibahkan, dipinjamkan, pokoknya menjadi suka-suka negara aja tanpa mikirkan orang lain gitu. Tapi kalau dikuasai itu kan ada pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang hak bangsa kepada pemerintah yang melakukan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Teman-teman udah belajar Harper kan? Tahu surat kuasa? Ya, surat kuasa itu kan ada pelimpahan wewenang. Nah, sama pelimpahan wewenang dari yang seharusnya adalah milik warga, milik rakyat, dikuasakan kepada pemerintah untuk dikelola demi warga itu sendiri, seperti surat kuasa kepada advokat gitu.
Surat kuasa kepada advokat itu kan em, dikuasakan untuk melakukan tindakan hukum ini, mendaftar ke pengadilan, mewakili di pengadilan, dan mewakili di luar pengadilan dalam konteks perkara ini gitu. Sama kalau dalam hal bernegara, yaitu tadi dalam hal pengelolaan untuk kemakmuran rakyat, maka hak bangsa, hak warga negara memberikan kuasa kepada negara gitu. Jadi makna dikuasai dan dimiliki itu berbeda. Ya, domain verklaring sudah dihapuskan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, membuat adanya satu unifikasi hukum tanpa ada perbedaan golongan. Satu hukum yang sama berlaku untuk semua warga Republik Indonesia. Ya, UU-PA berlaku untuk semua warga negara Indonesia ya. Untuk warga negara asing juga. Tapi kan hanya disebutkan dan sekarang sudah tidak ada lagi penggolongan penduduk adanya ya warga negara Indonesia atau warga asing seperti itu. Jadi poin dari pasal 33 tadi dituangkan sepenuhnya ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria UPA ya. Jadi kita singkat UPA ini ada di eh, bagian terakhir sebelum tanda tangan undang-undangnya. Teman-teman, saya harap sudah mendownload UPA ini. Coba lihat di halaman paling terakhir bagian undang-undang. Nah, di atasnya undang-undang itu diktum kelima disebutkan undang-undang ini diberlakukan saat diundangkan dan selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria. UUPA ya. Jadi memang itu sudah amanat dari undang-undang. Nah, sekarang hukum agraria nasional itu ada sisi formal dan sisi materialnya. Sisi formal sekarang formalitasnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria memakai bahasa Indonesia dan diberlakukan bagi orang Indonesia, bagi seluruh warga negara Indonesia di wilayah Indonesia. Kalau kemarin sebelum adanya UUPA kan kita pakai agraris wet, pakai agraris besluit, pakai KUH Perdata. Di mana KUH Perdata itu kan terjemahan tidak resmi yang dilakukan oleh seorang sarjana, seorang ahli hukum, Profesor Subekti. Terjemahan tidak resmi ya. Jadi kalau sekarang ini sudah sah, ada undang-undang memakai bahasa Indonesia dan diterapkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian dari sisi material, Undang-Undang Pokok Agraria eh, membuat adanya harapan tentang kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Kepastian hukum kenapa? Karena ada itu tadi pasal 19 tentang pendaftaran tanah, di mana harus dengan sertifikat. Jadi warga pribumi tidak lagi dengan hukum agraria adatnya, tapi dengan pendaftaran tanah melalui sertifikatnya. Dan juga ada penguasaan oleh negara, bukan pemilikan oleh negara, tapi penguasaan oleh negara. Ya. Jadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 ini, yaitu tadi ya, tidak ada lagi domain verklaring. Adanya penguasaan tanah oleh negara, bukan kepemilikan, tapi penguasaan. Penguasaan atas sumber daya agraria yang ada di wilayah Indonesia. Tidak berlaku lagi KUH Perdata Buku 2 tentang benda tidak bergerak. Jadi kalau teman-teman baca buku 2 itu sangat tebal ya. Buku 2 benda sangat tebal, tapi sudah tidak berlaku lagi aturan tentang benda-benda tidak bergerak dan juga tentang barakah yang ada di
BW. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman nanti pakai buku 2 BW sebagai acuan ketika kalian berhadapan dengan kasus agraria ya. Pakailah UUPA dan peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya. Jadi ketentuan dalam UUPA ini hanya garis besar, diperlukan peraturan pelaksana lain. Iya ya. Sampai sekarang UPA juga belum ada perubahan, tapi peraturan sektoralnya amat sangat banyak, aturan teknisnya. Jadi agraria itu adalah pembelajaran tanpa henti ya. Pembelajaran tanpa henti maksudnya apa? Maksudnya UUPA tetap sama, tetapi peraturan pelaksananya itu eh, ada banyak terbitannya dan jangan lupa untuk terus mengupdate itu ya. Tujuan UUPA pertama, meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani. Zaman itu ya, tahun 60 ya, Indonesia rata-rata petani, makanya kita kan terkenal di zaman Soeharto itu, mungkin Anda belum lahir, di zaman Soeharto Presiden kedua kan dikatakan Indonesia adalah negara agraris, Indonesia adalah macan Asia. Nah, 30 tahun Soeharto memimpin, memang sektor agraris itu sangat sangat berperan dalam perkembangan negara Indonesia. Yang kedua, tujuannya meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Ya, jadi kesatuan dan kesederhanaan sudah ada unifikasi, tidak ada perbedaan lagi golongan Timur Asing dan lain sebagainya. Adanya hanya warga negara Indonesia dan warga negara asing yang notabene bukan orang Indonesia, ya. Kesederhanaan. Kesederhanaan itu hanya ada, coba teman-teman cek ada berapa pasal di UUPA. Ada sekitar 58 pasal. 58 pasal. Berbeda dengan BW yang sangat tebal, ada 1.100, 1.300 pasal ya. Jadi konsep dari UUPA ini sederhana. Diingat, aturan agraris wet, agraris base fluid, domain fair clearing, dan KUH Perdata tentang baraka dan benda tidak bergerak itu sudah tidak berlaku ya. Jadi pakailah UUPA. Kemudian yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat. Jadi untuk tanah-tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia dilakukan pendaftaran tanah ya, sehingga menghasilkan produk berupa sertifikat atas tanah. Jangan lupa tetap ada fiskal kadasternya juga ya, tetap ada pembayaran pajaknya juga. Nah, kalau di dalam UPA mirip yang tadi Friesland dan On Friesland itu, Hukum Agraria Nasional mendefinisikan tanah ada dua macam, tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara, dan tanah hak adalah tanah yang sudah dikuasai oleh subjek hukum tertentu. Ada ya tanah negara, ada juga tanah yang dimiliki oleh person atau badan hukum tertentu. Ingat kalau subjek hukum itu tidak hanya orang, tapi ada badan hukumnya. Ada reh person, ada naturlik person. Seperti tanah hak milik, tanah tanah HGU kita sering lihat ya, papan-papan itu ya, tanah ini hak milik, sertifikat eh, Pak siapa, Ibu siapa gitu ya. Sehingga dalam em, penguasaan atas tanah itu ada hierarkinya menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Pertama, hak bangsa atas tanah. Kedua, hak menguasai negara atas tanah. Ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat.
Keempat, hak perseorangan atas tanah. Ya, jadi ada jenjang eh, kekuatan dari penguasaan atas tanah atau hak atas tanah. Pertama, hak bangsa Indonesia atas tanah. Ini ada di pasal 1. Gampangnya ada di pasal 1 poin 1. Nomor 1 ini ya ada di pasal 1 UPA. Kedua, hak menguasai negara ada di pasal 2. Ketiga, hak ulayat ada di pasal 3 UUPA dan hak perseorangan atas tanah ada di pasal 4. Pasal 4 UUPA. Ya. Maksud dari hak bangsa Indonesia atas tanah itu eh, apa ya? Jadi ada persamaan hak sepanjang kita adalah warga negara Indonesia ya kita punya hak yang sama untuk kepemilikan atas tanah. Misal seperti saya KTP Bogor. Saya ini KTP-nya Bogor, Jawa Barat ya. Ketika saya punya rezeki, saya ingin beli tanah kapling di Balikpapan, itu boleh. Nah, itu namanya hak saya sebagai warga negara Indonesia, hak bangsa ya. Anda pun demikian, keluarga Anda pun demikian untuk membeli tanah ya. Kita berbicara tanah ya dan bangunan ya. Tapi kalau peraturan tentang persawahan itu beda lagi, pertanian itu beda lagi. Tapi kalau untuk beli tanah, tinggal untuk ditinggali gitu, untuk dalam hal properti itu boleh diperkenankan kita. Sepanjang kita warga negara Indonesia. Nah, itu adalah hak bangsa. Hak bangsa Indonesia atas tanah. Kemudian ada yang namanya hak menguasai negara atas tanah ya. Ini ada di pasal 2. Ya, sekalian teman-teman baca juga ya, baca pasal 2 ya. Hak ulayat, saya ingatkan lagi, Indonesia adalah mayoritas, pada dasarnya dulu adalah bumi putra mayoritas, dan kebanyakan dari mereka memakai hukum adat, termasuk dalam hal agrarianya, sehingga ini ya, sehingga eh, hak ulayat itu masih dijunjung tinggi dalam perkembangan hukum agraria nasional. Kemudian hak persorangan atas tanah ada di pasal 4. Ada macam-macam ya yang tadi saya sampaikan, hak milik, HGU, HGB, hak pakai, dan lain sebagainya. Dan diingat perseorangan di sini maksudnya adalah hak subjek hukum untuk menguasai tanah. Bisa itu subjek hukumnya orang, bisa itu subjek hukumnya badan hukum. Diingat badan hukum itu eh, tahu ya macam-macamnya ya. Badan hukum bisa memiliki properti ya. PT, yayasan, yayasan Uniba, Uniba tuh yayasan apa? Saya lupa, maaf. Em, PT ini punya tanah itu bisa ya. Koperasi punya tanah, punya ruko, punya gedung itu bisa. Karena mereka adalah subjek hukum yang berupa badan hukum. Tapi berbeda dengan badan usaha ya. Sejauh sependek pemikiran saya, badan usaha belum ada yang bisa memiliki hak atas tanah. Seperti CV, firma, UD, usaha dagang ya, persekutuan perdata itu belum ada yang memiliki belum ada sertifikat yang atas nama suatu CV, sertifikat atas nama suatu eh, apa tadi firma atau persekutuan perdata atau UD itu belum ada. Ya, teman-teman sudah paham ya dalam hukum dagang ya tentang badan usaha dan badan hukum ya. Kemudian, oke, ini macam-macam dari hak perseorangan juga. Ada hak atas rumah susun, hak tanggungan kaitannya tentang perbankan, hukum jaminan, ya, wakaf, kemudian hak atas tanah. Ada di pasal 4, pasal 16, silakan dibaca-baca. Nah, kalau tadi kita belajar 3 ciri hukum agraria kolonial, sehingga mengakibatkan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia sekarang, dan akhirnya menimbulkan lahirnya UUPA.
Maka sekarang ciri dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah. Ini di pasal 5 UU PA, teman-teman bisa lihat nanti pasal 5 UU PA bersifat sederhana, ya. Ketentuannya tidak sebanyak yang ada dalam Burger Liquid Boot. Kita hanya punya pasal 58 pasal sekitar itu menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya dimiliki oleh eh, golongan Eropa dan Timur Asing saja karena penggolongan penduduk sudah dihapus sehingga sekarang setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan pendaftaran tanah demi terciptanya kepastian hukum. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, ada di pasal satu ya. Sumber daya alam kita merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Ya, bersyukur kita hidup di Indonesia, kita punya semua agama yang baik yang mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik dan untuk berhidup sosial lebih baik. Itu bersyukur ya. Kita harus berbangga karena ya Eropa tidak mewajibkan warganya untuk beragama, Amerika, dan lain sebagainya ya. Kemudian poin 5 memfungsikan bumi, air, kekayaan alam. Ini pasal 33 ya, implementasi pasal 33 ayat 3 ya. Kemudian sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Ya, diupayakan sesuai. Tidak ada lagi intimidasi dari penguasa kolonial, tidak ada lagi upaya untuk eksploitasi orang, eksploitasi tanah. Jadi sekarang kalau hmm, ada kepemilikan apa ya nama sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia ini ya misalnya kayak pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah ya diupayakan diberikan kompensasi ganti rugi yang sesuai. Oke, Pancasila sebagai asas kerohanian seperti tadi ya tidak mengabaikan unsur yang bersandar pada hukum agama. Jadi apa saja yang diatur dalam UU PA? Pertama, wewenang negara atas tanah. Kedua, hak ulayat. Bahwa kita mengakui hak dari masyarakat hukum adat, yaitu hak ulayat. Kita akan belajar di sana nanti. Hukum agraria didasarkan atas hukum adat, ya. Bahwa hak atas tanah itu memiliki fungsi sosial, ya. Fungsi sosial seperti apa? Bila ada kepentingan umum yang dikehendaki, maka kepentingan pribadi dapat dikesampingkan. Bukan dihilangkan, tapi dikesampingkan. Misalnya, itu tadi tanah untuk pembebasan lahan mau dibikin jalan tol atau pelebaran jalan. Maka tanah itu dapat dicabut hak atas tanah personalnya dan kemudian diberikan ganti rugi yang dirasa sesuai dengan eh, untuk menggantikan hak atas tanah dari si person tersebut. Land reform, ini reforma agraria, akan dibahas kemudian. Penata gunaan tanah ada di dalam UPA. Penata gunaan tanah itu tentang perencanaan tanah ya. Kalau teman-teman sering dengar RT/RW, rencana tata ruang wilayah, nah itu kaitannya dengan pendaftaran tanah, kaitannya dengan agraria. Seperti di IKN ya, ada timnya itu untuk mengatur bagaimana nanti IKN menjadi ibu kota negara yang apa ekopolis atau apa eh, yang agak konsepnya itu kehutanan gitu ya hutan gitu ya konsepnya tropis gitu ya nah itu ada rencananya ada rencana penataan ruangnya jadi agraria juga dipelajari ya oleh arsitek oleh geografi fakultas geografi oleh kita fakultas hukum
dan lain sebagainya. Mengandung hak-hak atas tanah, ya, ada di UPA. Tidak ada lagi yang namanya eigendom, opstal, erpah, tapi yang ada hak milik, hak pakai, hak sewa, HGU, HGB. Pencabutan hak atas tanah diatur dan memungkinkan, tentu ini pasti ada peraturan pelaksananya juga. Ada soal pendaftaran tanah. Nanti di akhir kita akan belajar juga tentang pendaftaran tanah, karena ini kaitannya dengan kepastian hukum tadi ya, tertulis ya. Next, ada hak tanggungan atas tanah. Hak tanggungan kaitannya dengan privat ya, dengan perbankan, dengan hukum jaminan. Jadi bahwa tanah-tanah yang sudah memiliki sertifikat itu bisa dijaminkan. Oke, demikian yang menjadi pembahasan bahwa Indonesia setelah merdeka tahun 45, Indonesia masih menerapkan hukum agraria kolonial. Karena hukum agraria kolonial karena daripada ada kekosongan hukum dalam bidang agraria, jadi kita menerapkan em, asas konkordansi sehingga masih tetap dipakai. Tapi dirasa dengan adanya ciri-ciri hukum agraria kolonial tadi yang tidak sejalan dengan cita-cita, dengan cita hukum negara Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang Pokok Agraria tahun nomor 5 tahun 60. Seperti itu. Yang menghapuskan beberapa prinsip dari agraria kolonial, seperti penghapusan adanya domain verklarring, penghapusan adanya penggunaan agraris wet dan agraris base fluid, dan adanya ketentuan dalam Bergerlik Wetbook buku 2 tentang benda yang dihapus mengenai baraka dan mengenai benda tidak bergerak. Jadi jangan digunakan lagi, walaupun masih ada, walaupun masih tercetak dalam eh, BW gitu ya, jangan dipakai. Tapi pakailah tentang UUPA, pakailah tentang tanah itu menggunakan UUPA. Dan ada simplicity atau kesederhanaan dalam UPA yang terdiri hanya dari beberapa pasal, 58 pasal dibandingkan dengan apa yang ada di dalam KUH Perdata, tapi tetap karena adanya 58 pasal itu menjadikan agraria ini bersifat sektoral, di mana masing-masing daerah memiliki kekhasannya dan bisa menerbitkan peraturannya masing-masing. Seperti di Balikpapan dengan Bali itu tentu berbeda. Seperti itu ya. Silakan teman-teman rangkum materi hari ini tentang perkembangan hukum agraria nasional. Bisa diketik, bisa ditulis tangan, silakan saja. Ini tugas perseorangan. Setelah itu teman-teman bisa scan, dikirim ke Google Drive. Kemudian linknya berikan ke saya, itu yang akan menjadi eh, presensi. Ya. Terima kasih banyak. Jika ada yang mau ditanyakan juga bisa dituliskan di dalam rangkuman kalian tersebut. Silakan ditulis pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, terima kasih banyak untuk waktunya dan berkenannya teman-teman kelas A melihat video ini.